pencetak rekor ya sinetronnya Ikatan Cinta. Edan teman-teman, Edan. Gue sebagai produser juga gitu, gue salut lah sama kesuksesan si Ikatan Cinta ini karena rekor teman-teman. Ada yang namanya rating sampai 10, kemarin 10 lagi kan. Ya, sebelum lu di Ikatan Cinta tuh lu ngapain ya? Sinetron apa? Syuting sama Anda kan? Itu terakhir ya? Terakhir syuting. Teman-teman mungkin ada yang tahu ada sinetron Langit. judulnya Bumi Langit. Itu kita tayang sebelum Covid Pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan sebenarnya progres kita tuh cukup baik kan Pak ya sebenarnya. Di jam segitu siang tuh. Cukup baik dan gue tuh ngerjain sesuatu tuh selalu memang dari hati Pak. Jadi Gue tuh ada pengen sense of belongingnya ada. iya, gitu, gue tuh pengen kasih, mungkin nggak terbaik tapi gue kasih yang baik lah gitu. Ada sumbangsi gitu ya. Gitu. Jadi gue tuh nggak mau setengah-setengah, setidaknya. Ya, teman Erin, teman Ferry, hari ini gue mau ke Puncak, ke lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta ya. Kita hari ini mau nemuin sang idola berikutnya, Arya Saloka alias Aldebaran. Semoga lancar ya, hari ini bisa ketemu karena dia sibuk banget. Puncak juga macet hari ini. Ini pagi-pagi gue udah berangkat sengaja. Semoga bisa ngobrol-ngobrol seru ya sama Mas Aldebaran. Stay tune ya. Oke, teman Ferry, teman Erin, seperti yang gue janjiin, hari ini gue ketemu dengan sang idola baru. Kalau kemarin-kemarin, jadi kalau di channel gue ada di YouTube gue ada konten sang idola judulnya bro. Jadi episode awal tuh Rizky Bilar, episode kedua ya the one and only yang memang lagi idola saat ini. Teman-teman, please welcome Arya Saloka. Susah banget ketemu Arya teman-teman. Dan kenapa Arya yang gue masukkan di sang idola nomor 2 setelah Rizky Bilar? Karena ya dia lagi jadi idola banget teman-teman, alhamdulillah. Dan memang Berkat Bapak. pencetak rekor ya sinetronnya Ikatan Cinta. Edan teman-teman, Edan. Gue sebagai produser juga gitu, gue salut lah sama kesuksesan si Ikatan Cinta ini karena rekor teman-teman. Ada yang namanya rating sampai 10, kemarin 10 lagi kan? Iya, kemarin 10 lagi. 10 lagi kan? Kemarinnya itu kita 2 kali 10,9 Nah, 2 kali. Anggaplah 11. Gila sih teman-teman. Dan itu new record deh. Kalau menurut gua sih kayaknya itu record deh, rekor baru persinetronan Indonesia ada yang tembus segitu. Karena bertahannya lama. Nah itu. Bertahannya lama. Yes. Itu yang kadang gue juga kaget gitu. Kayak tadi gue pas gue take sutradara tim 3, ya berapa hari ini? 10,4. Tapi mereka tuh dengar kata 10,4 itu udah sedih karena sebelumnya 10,9. Padahal masih 10 loh. Padahal masih 10 loh. Gila. Tapi mereka tuh ya gitu. Iya, Pak, iya. bersyukur Pak. Kita 10, kita masih 10 loh. Oh iya lupa. Iya. Gitu tuh kadang. Itu teman-teman, jadi rating 10 itu luar biasa teman-teman. Karena paling yang zaman-zaman kemarin tuh bola yang bisa sampai segitu tuh bola. Kalau sinetron jarang. Sinetron tuh paling topnya tuh 5 sampai 6 lah. Jadi jarang banget sampai yang 10. Gue aja pernah program namanya Jodoh Wasiat Bapak bro. Oh iya. Itu pernah topnya tuh cuma dapat sekali 5,6 bro. Nomor 1 itu juga bangganya banget. Sekarang 10 dan hampir 11 teman-teman. Can you imagine? So bagi gue ini gue harus ketemu Arya. Ini gila, Ikatan Cinta emang gila banget, hype-nya di mana-mana luar biasa. Mas Aldebaran. Enggak lah. Arya Saloka. Nih
gue perlu banget ngobrol sama lo. Gue sih gak terlalu banyak ngobrol Ikatan Cinta ya, karena gue nggak nonton juga tuh episodenya gitu kan. Gue paling nonton sesekali, dan bagi gue sih rapi, eksekusinya rapi, terus setnya juga bagus, ceritanya asik, dan acting sih, acting kalian tuh keren. Lu sama si Amanda dapat banget lah, apalagi Amanda untuk bapernya begitu itu dapat banget sih. Dan apa namanya, keren lah penonton, subscriber gue mungkin juga ada yang nonton Ikatan Cinta udah tahu lah ceritanya. Kalau gue sih lebih pengen mundur dulu ya, sampai sebelum Ikatan Cinta, sebelum ada Aldebaran gitu. Berarti jadi langit ya? Ya, itu juga. Ya, lu lahir tahun berapa sih? Gua 91. 91. Berarti sekarang usia di 29. 29, teman-teman. Arya 29 tahun, anak satu ya. Iya. Istri pemain sinetron juga, Putri Ana. Sering juga di Tobali. Ya, sebelum lu di Ikatan Cinta tuh lu ngapain ya? Sinetron apa? Syuting sama Anda. Itu kan? terakhir ya? Terakhir syuting. Teman-teman mungkin ada yang tahu ada sinetron Langit. judulnya Bumi Langit. Itu kita tayang sebelum Covid Pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan sebenarnya progres kita tuh cukup baik kan Pak ya di sebenarnya. jam segitu siang tuh. Cukup baik, dan terakhir yang kita obrolin itu waktu kita break sempat mau dimajuin ke prime time kan kita kan. Ada pilihan begitu. Ada pilihan seperti itu waktu itu, dengan tetap dengan kakak adik Bumi Langit, tapi merubah konsep sedikit Iya, ya benar. kan waktu itu kan. Betul banget. Gitu. Tapi Terakhir akhirnya, itu syuting Bumi Langit. Akhirnya ya sudahlah. Ya Allah juga berkata lain, teman-teman, kalau itu terus nggak ada lebaran. Kan gitu. Semua ada ininya lah. Jadi berarti itu ya terakhirnya ya. Iya, sebelum Ikatan Cinta itu masuk di sinetron ya. Sinetron ya. Sinetron ya itu. Bumi Sinetron Langit. itu. Jadi teman-teman, gue sama Arya nggak so kenal, gue emang kenal sama dia sebelum di Ikatan Cinta ini. Teman-teman, dia pemain di Tobali, Bumi Langit, seru banget. Cuma 15 episode waktu itu, tapi gue senang banget dengan Bumi Langit itu, seru dan ceritanya asik, konsepnya dua beradik, kakak beradik, dia sama Randy Martin, seru banget nontonnya, ada mistisnya gitu-gitulah. Tapi ya waktu itu bener-bener lagi pandemi banget, jadi akhirnya harus bubar. Itu kita bete banget, sebel banget, karena kita punya slot yang bagus di jam segitu. Jam berapa sih? Jam 3? Kita jam 3. Kita ya? jam 3 siang kita tayang, tapi setengah 3 Pak. Setengah 3 sampai setengah 4 kita. Dengan performer di jam segitu kita cukup baik gitu di jam itu gitu kan. Sayang banget. Makanya mungkin pertimbangannya ini kalau dimasukin ke prime time gimana ya? Ya, itu kan pasti pengen dites pertimbangannya kan, pengen dites. Benar. Jadi akhirnya waktu itu karena kita nggak bisa gimana lagi, semua lokasi di lockdown, ya akhirnya Budi ini juga bilang ya sudah mau gimana, dan kita harus merelakan. Jadi sebelumnya di Bumi Langit itulah teman-teman, saya ini sama si Arya, dia jadi Langit. Dan sedikit cerita Arya, dia sering ngobrol ya kalau di lokasi teman-teman, dan dia care sama ininya, sama sinetronnya, dengan project yang dia lakuin. Dia selalu brainstorming ya, kita ngobrol ini soal ini, dia cerita ngasih pendapat ini segala macam. Ya itu sih bagus teman-teman, gue paling senang produser begitu. Kita libur itu gue banyak buatin kerangka plot untuk adegan kita Bumi Langit. Waduh, ngeri. Masih gue simpen loh. Sampai cerita pendeknya aja. Gue tuh sampai yang ini libur ngapain, gue mau ngambil cerita pendek nih. Gue kirimin tuh ke Bobby. Oh iya. Gue di WhatsAppin, iya benar-benar ini dari Arya. Banyak ceritanya gue buat. Gue tuh gitu kalau udah seneng, gue maksudnya gue udah yang ini gue udah masuk ke sini dan segala macam. Gue tuh ngerjain sesuatu tuh selalu memang dari hati. Gue tuh pengen sense of belongingnya ada. Iya, gue tuh pengen kasih, mungkin nggak terbaik tapi gue kasih yang baik lah gitu. Sumbangsi gitu ya. Gitu. Jadi gue tuh nggak mau setengah-setengah, setidaknya gue udah kasih yang baik. Mau itu nanti panjangnya itu plus, dapat kayak begini ya itu nilai plus. Setidaknya gue udah kasih sesuatu yang baik aja gitu terhadap karya yang lagi gue buat gitu. Makanya gue kayak aduh setengah-setengah nanggung gitu loh. Setuju gue. Dan as a producer gue suka yang kayak begitu, karena lu persis sama dengan yang dilakukan oleh Baim Wong ketika dia main sama gue di judul Utusan dari Surga. Bro, dia sama kayak lu. Dia juga sering kayak begitu. Dia bikin grup sendiri. Dia ngundang gue di grup itu, penulis,
sama caster. Tahu-tahu gue suatu hari diundang situ, wah gue bilang kenapa nih, dia ngomongin soal cerita ini, dia masukkan, wih. Dan ketika gue kerja sama lu mengingatkan gue dengan si Bayu itu gitu loh. Jadi bagi gue orang-orang kayak begitu keren sih teman-teman. Jadi ada sense of belonging, itu yang paling penting, yang harus ada di seorang pemain tuh itu. Kalau nggak ada sense of belonging, selesai. Jadi lu nggak ngerasa sayang dengan program lu itu gitu. Nggak merasa ada kepemilikan. Yes, itu. Sebenarnya itu sih sama kayak kita punya barang, kita merasa memiliki dulu. Kalau kita merasa memiliki kan kita sayang kan. Ketika kita sayang, kita akan ngejaga. Benar. Gimana cara ngejaganya itu tuh. Itu yang selalu gue terapin. Dari dulu gue belajar seni peran gitu soalnya. Selalu. Setuju itu. Bro, minum bro, air putih. Siap. Masih minum air putih kan? Masih dong, gila. Kirain berarti 10 minum Ini, air emas gitu. Biar konsentrasinya ada ya. Iya. Bro, apa namanya, yaitu ini ya teman-teman, flashback dulu gua sama Alia, kita seru lah, kita pernah kerja bareng dan apa, sekarang kita nggak kerja bareng, terpisah ya, apa beda-beda PH, tapi ya gue sih nggak, mungkin setelah ini mungkin kita bisa kerja sama lagi. Dan gue salut ya, nggak yang apa gue malah iri atau enggak, justru gue salut banget di dunia persinetronan kita akhirnya bisa kayak begini, ada yang tembus, dan gue sangat-sangat salut sama yang kayak begitu. Jadi salut lah gue untuk sinetron Ikatan Cinta ini dengan tim MNC Pictures ya, dengan tim penulis, Pak Direktur, siapa Direktur? Dodi Janas. Keren. Sama dari MNC Pictures ada siapa? Barista ya, Barista, Mas Filri, Mas Titan, terbaik, keren banget. Rekor dunia, rekor negara ini kalian pegang, keren banget. You guys deserve it lah. Bro, lu nyangka nggak sih? Enggak. Ikatan Cinta ini begini? Enggak ya? Lu honestly lu nggak nyangka begini? Ini sebenarnya udah gue ceritain di tempatnya Fandi, cuman gue mau cerita lagi. Lucunya, Ikatan Cinta ini, gue itu mau nawarin skenario ke MNC. Oke. Ada teman gue. Oh iya, gue nonton. Ya, ternyata lu malah ditawarin untuk ini, nah, gitu kan? Gue itu lupa dulu waktu Pak Didi masih ada, sebelum meninggal. Almarhum ya. Jadi si tangan kanannya si Iwan itu sempat ngomong masalah cerita ini gitu kan, tapi gue udah lupa gitu, karena kan waktu itu gue kayak jadi nggak terlalu mikirin kan. Ya udah, dia cuman ngobrol aja gitu. Terus abis itu gue sama Ari Kriting lagi nulis sitkom, terus ya waktu pandemi itu juga, pas nulis sitkom, terus habis itu mikir ini mau kemana ya gitu kan, kayak sitkom tuh lucu RCTI gitu kan. Coba deh gue kabaran sama teman gue kesana gitu kan. Udah kabaran, terus abis itu dua minggu setelahnya baru ketemu. Sehari sebelum itu kalau nggak salah ketemu hari Kamis, hari Rabu gue di WhatsApp, pokoknya lu harus pakai baju rapi ya. Kan Anda tahu saya orangnya nggak rapi ya. Beginilah penampilan gitu kan. Terus tiba-tiba disuruh pakai kemeja dan segala macam. Oh mungkin mau suruh meeting kantor lagi ya gitu kan. Oh ya udahlah, pakai rapi. Waktu pas rapi tiba-tiba baru duduk, dikasih skenario, ini baca. Ini baca. Apaan nih? Berarti emang nggak ada rencana lu mau casting? Nggak ada rencana. Apaan nih gitu. Udah. Akhirnya gue nggak perlu baca kan. Kalau itu kan bukan sinopsis yang diceritain kan, skenario-nya yang disuruh baca langsung, ya. Gue nggak mau baca skenario-nya. Ceritain detail sama gue, ceritain lo mau gue ngambil adegan di atas, ceritain detail sama gue dan jangan buru-buru gue. Mungkin 1 jam lagi baru lo ngambil adegan ya. Karena gue nggak mau percuma lu ngundang gua, cuman gua baca skenario tapi gua nggak tahu ini siapa, background karakter kayak gimana, percuma dong gitu kan. Jadi lu pengen dalemin dulu waktu itu gitu ya. Iya, lu minta waktu. Gua minta waktu 1 jam. Mereka oke gitu kan. Jadi gua tetap duduk, ceritain dulu. Ceritain semuanya, ini apa ceritanya, gua udah punya gambaran sendiri. Yang mau lo coba siapa? Waktu itu kebetulan Al sama Nino. Memang gue condong ke Al memang dari awal. Memang udah condong ke sana merekanya. Lo minta gue Nino juga, kasih gue waktu untuk bedah dua-duanya dulu nih. Udah gue coba. Nino ada di sebelah sini rasanya, Aldebaran ada sebelah sini rasanya, udah baru nyobain ke atas gitu. Sayang soalnya kalau nggak digituin, Pak. Karena dadakan kan. Biasanya gue kalau misalkan gitu, kayak misalkan gue ada film atau apa, pasti jauh-jauh hari gue selalu minta
apa namanya ceritanya kurang lebih seperti apa, guanya mau dicoba jadi siapa. Jadi datang ke sana gue dengan penampilan itu. Iya, yang nggak yang dengan gue. Iya, benar. Gue datang dengan penampilan itu, dengan si tokohnya gue udah menyiapkan dulu nih. Oke, nice. Ini interpretasi gue nih seperti ini. Jadi nanti ketika masuk gue tinggal discuss sama casting directornya aja. Ini dari director lo karakternya seperti apa? Oke, jadi tinggal disatuin dari interpretasi gue sama mereka. Oh, memang nggak jauh. Yang nggak jauh itu nanti tinggal disamain lagi. Gue minta waktu setengah jam lagi untuk nyamain baru. Gitu biasa yang gue lakuin. Selalu begitu ya? Selalu gitu gue. Nice sih, profesional lah begitu. Dan benarnya begitu. Iya. Iya, benarnya begitu. Itu lucunya begitu. Jadi casting. Dan pulang dari situ itu kan gue belum deal ini itu dan sedangkan gue memang lagi persiapan mau film waktu itu. Gue lagi mau film. Ada yang lagi gue persiapin, tapi pulang dari sana meskipun gue belum deal apapun, karena obrolan dari mereka, gue condong ke Aldebaran udah gue persiapkan, Mbak. Pulang dari sana gue kenalan sama Aldebaran, gue kenalan lagi dengan kenalan singkat yang awal, gue kenalan lagi di rumah, gue buat background karakternya, skripnya enggak. Gue buat dari pemahaman sinopsis yang awal. Gue buat background karakternya. Sama gue kenalan dengan Nino. Kan ada dua kan. Memang condong 50% ke Aldebaran. 70% ke Aldebaran. Sisanya ke Nino. Sisanya Nino gitu Nino kan. si Evan Sanders gitu kan. Makanya gue mungkin dibandingkan yang lain, dibandingkan Evan mungkin gue lebih dulu kenal Nino daripada Evan. Itu aja. Gue lebih dulu mengenal Nino karena gue udah membuat itu lebih awal. Gitu. Jadi udah semuanya gue siapin, akhirnya gue tinggalin dulu, gue persiapan yang film dulu. Oh, lu syuting film dulu? Belum, masih persiapan? Persiapan, jadi waktu syuting ini episode 1 selesai, gue langsung syuting film. Pas banget, selesai. Film belum selesai, tiba-tiba ini mungkin sekitar 2 minggu lebih lah ya. 2 minggu lebih, tiba-tiba udah mau jalan lagi. Gue masih di Bali tuh, film belum selesai. Kita sempat PSBB lagi kan kemarin. Itu gue lagi ngerjain film, 5-6 hari syuting, tiba-tiba stop, gue break seminggu, terus tiba-tiba karena kebetulan ada adegan di Bali. Udah kita moving ke Bali, kita ambil yang di Bali semuanya. Cabut ke Bali ya. Nunggu PSBB buka. Akhirnya pulang dari Bali, ini udah syuting tanggal 29 kalau nggak salah. Gue baru pulang tanggal 3. Akhirnya tanggal awalnya disuruh tanggal 4, gue minta istirahat sehari, tanggal 5 udah geber tuh gue. Syuting film mulai, jadi bolak-balik tuh gue. Syuting di sini dulu pagi, adegan malam yang sana gue berangkat ke sana malam. Yang sana adegan pagi, pulang gue ke sini. Gitu gue. Berapa hari tuh gue. Nah, Ikatan Cinta ini tayang waktu udah sampai episode berapa syutingnya? Kita udah ngerjain kalau nggak salah, gue itu nikah kalau nggak salah di episode berapa ya? 8 mungkin kayak gue. Baru tayang tuh. Itu baru tayang. Nah, at that time bro, pas tayang episode 1 lah, apa sih feeling lu? Ada kan orang gue deg-degan. Ya ini 13 episode kelar lah. Karena cerita Ikatan Cinta ini tokoh Aldebaran ini dirahasiakan di episode awal. Belum nongol ya episode 1 belum ada ya? Tayangan? Udah ada. Udah ada? Udah ada tapi nggak banyak scene-nya. Jadi memang dirahasiakan karena mau diperlihatkan itu Andin dengan Nino. Gue juga nggak tahu ya karena kan setelah dari meeting awal tuh kan semua pasti ada revisi ataukah mau awalnya memang plotnya ini ke Andin sama Nino atau kayak gimana kan gue juga nggak tahu gitu kan. Yang pasti gue itu dari dulu bekerja yang penting gue harus sungguh-sungguh aja gitu kan. Gue harus berdamai dengan tokoh yang gue mainin dan segala macam supaya nggak ada dendam di situ. Supaya ketika kita bermain nggak ada dendam enak kita mainnya gitu kan. Pokoknya gue main nothing tulus aja gitu loh. Gue berakting ya udah nggak ada beban apapun gitu. Waktu tayang pun juga. Jadi waktu pas syuting episode 1 pun juga kan gue masih belum banyak. Terus yang ditonjolin malah tokoh adik gue yang mantannya si Andin ceritanya. Dia duluan tuh yang si Roy. Pembunuhan di situ kan, meninggal. Episode 2-nya baru gue muncul karena adik gue meninggal. Baru orang tahu siapa. Jadi ada satu scene gue sama adik gue itu adik gue stres karena si Andin ini mau nikah, si Roy. Akhirnya
gue bilang ya lu percuma cuman diem di sini doang. Kalau lu apa namanya masih mau sama dia, lu kejar apa yang lu mau. Tapi kalau memang lu nggak mau ya udah duduk aja di sini nangis-nangis. Iya. Gue bilang kayak gitu. Penonton masih belum tahu gue siapa, dia siapa. Akhirnya waktu pas meninggal, gue di kamar jenazah, gue ngomong sama polisi siapa yang bunuh adik saya. Baru kebuka, teng, oh Aldebaran ini kakaknya Roy. Awalnya nggak tahu. Nggak tahu ya. Dan terus gue juga nggak tahu pembunuhnya siapa. Okay. Waktu pas di persidangan gue ngeliat ternyata oh itu kan cewek. Jadi Andin ini adalah cewek yang gue tolong di awal. Dan gue nggak tahu itu mantannya adik gue. Adek lu nggak tahu. Nggak tahu karena gue cabut dari rumah udah lama. Gue tinggal sendiri soalnya kan. Udah akhirnya waktu pas di persidangan Aldebaran ngeliat ini cewek yang gue tolongin. Wah kampret ini. Ternyata mantannya adik gue tuh dia yang apa namanya, oh ternyata dia tuh Andin, dia yang bunuh adik gue, dendam di sana. Seru ya, dari situ aja seru ya. Dendam lah di sana. Iya, Terus waktu pas dendam apa namanya ditambah lagi nyokap stres, depresi banget.